Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau boleh kita ada sampai saat ini semuanya karena kasih-Nya Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang tetap berlaku dalam kehidupan kita akan melakukan ibadah kita angkat pujian, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sama-sama kita ulangi pujian ini dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
tetap Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini Tuhan. Kembali yang Kau berikan bagi kami untuk dapat kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak dapat memuji besarkan nama-Mu, sebab sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kami. Pakai kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, bahkan semua kami yang beribadah kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami dapat berkenan dan layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita besar, sebab Tuhan kita dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha dahsyat. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menjadi jawaban dari setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi jalan, penunjuk arah dalam setiap hal yang kita alami. Haleluya, jalan-Mu tak terselami ya Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami,
Tuhan, ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sebentar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan menjadi kekuatan di tengah-tengah setiap kehidupan kami untuk menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami, layakan kehidupan kami, hati kami, agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga bagi setiap hamba-Mu sebentar yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau tolong Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah setiap kehidupan hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat sore bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing. Walaupun kita masih belum bertemu secara langsung untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih bersyukur karena kita masih boleh untuk menikmati setiap kasih Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, langsung saja firman Tuhan pada pagi saat hari ini saya ambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan pada sore hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu kuat dan mampu di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuat dan mampu di dalam Kristus atau di dalam Tuhan, amin. Nah, puji Tuhan, dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, jelas sekali setiap kehidupan kita tidak pernah luput yang dari namanya setiap masalah, setiap persoalan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Sepanjang hidup kita yang kita jalani, pasti kita memiliki masalah, persoalan kita masing-masing, amin. Nah, tetapi pada saat ini firman Tuhan datang tengah-tengah setiap kehidupan kita. Firman Tuhan menegaskan di dalam kehidupan kita, mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa segala perkara dapat ku tanggung, segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita hadapi, dapat kita lewati, dapat kita atasi kalau kita di dalam Tuhan. Kita dapat menanggung semuanya karena kita di dalam Tuhan, di dalam Dia, di dalam Kristus, dalam Yesus, amin. Dan karena kita di dalam Yesus, maka di situ Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita agar kita apa? Mampu untuk menghadapi setiap masalah apapun yang ada di tengah-tengah setiap kehidupan kita, baik kecil atau besar masalah yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa segala apapun itu kita bisa lewati semuanya dengan di dalam Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan, amin. Nah, berbicara tentang persoalan dan masalah, pada sore hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Salah satu tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari setiap tindakannya, setiap perbuatannya yang dapat kita ambil dari seorang tokoh Alkitab ini ya. Nah, dan tokoh Alkitab itu yaitu seorang Daud ya. Kita tahu cerita tentang seorang Daud. Seorang Daud ini sering sekali kita dengar ya ceritanya, dan sini kita akan mengambil salah satu cerita dari seorang Daud ini, yaitu jika dilihat dalam 1 Samuel 17, di situ bercerita tentang Daud dan Goliat. Haleluya, Daud dan Goliat, amin. Nah, di mana kita tahu pada waktu itu, di masa Daud itu, pada waktu itu kita tahu Daud pada saat itu adalah seorang yang masih muda, yang masih sangat-sangat muda, umurnya itu masih sangat-sangat muda, amin. Dan Daud juga adalah anak yang paling bungsu dari saudara-saudaranya, dia yang paling bungsu. Dan pada saat itu Daud hanyalah seorang pengembala kambing domba ya, pengembala kambing domba, berbeda dengan saudara-saudaranya pada waktu itu, kakak-kakaknya, di mana kakak-kakaknya dari kecil sampai besar mereka sudah menjadi pasukan perang yang kuat,
yang gagah perkasa. Tetapi Daud ini pada waktu itu dia hanya sebagai pengembala kambing domba ya. Dan pada saat itu Daud dianggap remeh oleh kakak-kakaknya, dianggap tidak bisa apa-apa, hanya dianggap sebagai anak yang kecil ya. Tetapi kita lihat juga dalam firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memandang hal yang seperti itu. Tuhan tidak pernah memandang umur, Tuhan tidak pernah memandang fisik ya. Pada waktu itu jelas sekali terjadi dalam kehidupan Daud bahwa Tuhan memakai kehidupan Daud ya. Tuhan memakai kehidupan Daud pada waktu itu. Dan Tuhan tidak pernah melihat latar belakang dari seorang Daud ini ya. Tapi Tuhan memakai kehidupan Daud dengan lebih lagi luar biasa. Tuhan membuat Daud menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang berhasil daripada kakak-kakaknya ini ya. Walaupun dengan keadaan Daud yang pada saat itu, tetapi Tuhan membuat Daud menjadi seorang pemenang, seorang yang dikenal oleh banyak orang pada waktu itu. Di mana kisah Daud menghadapi Goliat ya, kita tahu juga bahwa Goliat ini adalah seorang raksasa yang besar. Nah, tetapi Tuhan memakai kehidupan Daud untuk mengalahkan Goliat ini ya. Dan di situ Goliat mengalami suatu yang namanya kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan memakai Daud sesuai dengan rencananya Tuhan sendiri. Amin. Dan itu hal-hal yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil dalam setiap kehidupan kita ya. Dan datang juga dalam setiap kehidupan kita pada saat ini ya. Sama seperti Daud, Tuhan tidak pernah memandang setiap latar belakang kita. Amin. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, yang apakah kita masih muda, kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kuasa apa-apa. Tetapi sama seperti Daud, Tuhan juga akan memakai kehidupan kita dengan caranya Tuhan sendiri. Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi lebih lagi berguna sama dengan Daud, begitupun juga dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab itu janganlah kita pernah menganggap diri kita ini masih muda, tidak mampu, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan pernah kehidupan kita diremehkan oleh orang lain. Tetapi ingat, sama seperti Daud, Tuhan memilih kehidupan kita. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan memilih kehidupan kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita pemenang, berhasil, dan juga bahkan menjadi berkat bagi setiap orang-orang di luar sana. Amin. Nah, berbicara tentang Goliat ya tadi, Goliat adalah seorang raksasa yang besar, dan Goliat di sini bisa diumpamakan, diartikan sebagai persoalan atau masalah. Persoalan atau masalah ya. Goliat adalah persoalan atau masalah di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga menghadapi yang namanya Goliat ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita menghadapi yang namanya persoalan, masalah, apapun itu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mampu, Tuhanlah yang sanggup untuk membuat kita menang, untuk menghadapi setiap masalah apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik masalah keluarga, masalah kebutuhan, keperluan, keuangan, penyakit, bahkan sampai masalah kegagalan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan membuat kita, memakai kita untuk menjadi pemenang di tengah-tengah setiap kehidupan masalah yang kita hadapi. Amin. Sama seperti Daud tadi, begitupun juga dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat hal yang sama di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Amin. Nah, untuk di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, untuk kita bisa mampu, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, di sini kita juga harus melakukan yang namanya tindakan. Amin. Seperti Daud juga melakukan tindakan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga di situ pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan Daud. Pada saat Daud menghadapi setiap persoalan yang berat, di situ pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan Daud, karena Daud melakukan tindakan-tindakan yang benar di hadapan Tuhan ya, sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar tentang tindakan-tindakan yang benar ini, yang harus kita ambil, yang harus ada di tengah-tengah kehidupan kita, yang harus kita miliki ya tindakan ini. Dan di sini tindakan-tindakan yang benar ada 4 ya. Nah, yang pertama, tindakan yang benar ini adalah fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan. Jika kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lambing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan ya. Di mana sini dikatakan tadi fokus pada Tuhan ya. Daud di sini di ayat ini dia fokus kepada Tuhan. Amin. Dia tidak memfokuskan kehidupannya kepada masalah yang dihadapinya pada saat itu. Yang kita tahu masalah yang dihadapi Daud itu sangatlah sulit, tetapi Daud tidak berfokus pada masalahnya itu, tapi Daud di sini hanya fokus kepada Tuhan. Dia hanya memandang Tuhan, dia hanya melihat Tuhan. Ya, pada saat itu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu, satu-satunya yang sanggup menolong kehidupan Daud ini. Amin. Nah, begitupun juga dalam kehidupan kita. Jangan kita fokus pada apa yang kita alami. Jangan kita fokus pada hal-hal yang membuat kita menjadi berat, membuat kehidupan kita menjadi sulit. Tapi jangan pernah kita memandang hal itu. Tetapi di sini kita hanya perlu fokus kepada Tuhan. Kita hanya perlu memandang kepada Tuhan ya. Percaya, yakin bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita ya, sama seperti Daud tadi ya. Dan kita harus percaya bahwa sungguh-sungguh hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong setiap kehidupan kita ya. Jika kita yakin dan kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik yang daripada Tuhan. Amin. Nah, lalu tindakan yang benar yang kedua di sini adalah yang harus kita miliki, yaitu jangan pernah tawar hati atau takut. Jangan pernah tawar hati atau takut. Jika kita lihat dalam Mazmur 3 ayat yang ke-7, Mazmur 3 ayat yang ke-7, demikianlah kebenaran firman Tuhan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku ya. Nah, di sini adalah perkataan dari seorang Daud ini ya. Dia berani mengatakan hal yang seperti ini. Dia berani mengatakan bahwa dia tidak takut untuk setiap apapun yang dihadapi, walaupun setiap masalah itu sangatlah banyak di dalam kehidupan Daud, tetapi Daud sini mengatakan dia tidak takut ya, tidak takut. Dan jika kita lihat di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman Tuhan ya. Daud mengatakan tidak takut pada ayat yang ke-7, dan hasil dari ketidaktakutannya itu dia hanya takut kepada Tuhan. Maka di sini dia mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan ya. Pada ayat yang keempat dia mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan ya. Nah, kita harus belajar dari seorang Daud ini ya. Kita juga harus bisa mengatakan dalam diri kita, di dalam hati kita, di tengah-tengah setiap persoalan kita, kita katakan bahwa kita tidak takut untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu berat sekalipun, sangat membuat kehidupan kita bisa tergoncang, tapi sekali lagi kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa jangan kita takut. Amin. Dan di dalam Yesaya 41 ayat yang 10 kita lihat, Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, datang kepada kita pada saat ini untuk
agar kita janganlah takut dalam menghadapi setiap masalah apapun, amin. Karena di sini Tuhan sendiri juga yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan kita, amin. Tuhanlah yang membimbing jalan kita, Tuhanlah yang menopang setiap kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan kita ya, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, amin. Sebab itu kita ingat tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita jangan takut dan kita ingat firman Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan Tuhan sendiri yang mengatakan itu di tengah-tengah setiap kehidupan kita, amin, pada pagi saat ini. Nah, lalu yang ketiga, jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di sini menegaskan di tengah-tengah setiap kehidupan kita, jangan kita menyerah dalam situasi yang sulit sekalipun ya, situasi yang berat yang kita anggap kita sudah tidak mampu, tetapi jangan kita menyerah. Tapi firman Tuhan datang kepada kehidupan kita agar kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan, amin. Kita menyerahkan seluruh setiap persoalan kita, masalah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, amin. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa agar kita menyerahkan apapun yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan, amin. Jangan kita menyerah, jangan kita kalah terhadap masalah kita, tapi di sini kita harus menjadi pemenang. Kita harus menang untuk menghadapi setiap masalah apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, amin. Dan jika kita menyerahkan seluruh masalah kita, persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan di sini kita akan mendapatkan kelegaan, amin. Kelegaan yang daripada Tuhan, ketenangan, dan setiap masalah kita akan menjadi ringan, amin. Kita menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan, maka di sini masalah kita akan menjadi ringan, kita menjadi lega, kita menjadi tenang, kita tidak menjadi khawatir, amin. Karena Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu mari janganlah kita mau menyerah terhadap masalah kita, tetapi kita tetap maju. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, amin. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu iman dan percaya. Iman dan percaya ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat yang ke-36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Haleluya. Ya, jelas firman Tuhan katakan di sini bahwa Daud ini dia memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan ya. Dia percaya dalam menghadapi apapun itu di tengah-tengah kehidupannya, bahwa Tuhan akan berperang untuk dia. Tuhan akan berperang mengalahkan setiap masalah-masalah yang dihadapi seorang Daud ini ya. Begitupun di dalam kehidupan kita harus memiliki iman, kepercayaan yang sama seperti Daud ini ya, yang tetap ada di dalam hati kita, tetap kita setia, percaya, setia
memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita, dan Tuhan mampu membuat kita menang, menjadi seorang yang pemenang, yang kuat dan mampu untuk menghadapi apapun masalah kehidupan kita. Amin ya. Sebab itu inilah keempat tindakan-tindakan yang penting dalam kehidupan kita yang harus kita miliki sebagai agar kita menjadi kuat dan mampu untuk menghadapi setiap persoalan kita. Dan terlebih lagi sini kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka pertolongan mujizat-mujizat Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Dan satu lagi, kita ingat bahwa Tuhan mengizinkan setiap masalah persoalan datang di dalam kehidupan kita, bahkan sampai kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan hanya untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, menjadi sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan di tengah-tengah setiap kita, kehidupan kita. Amin. Dan kita harus ingat bahwa jika kita mengalami kegagalan, yang gagal itu adalah rencana kita. Tetapi ingat, rencana Tuhan selalu terjadi, selalu nyata, selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan rencana Tuhan itu yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Amin. Dan puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, dan biarlah kita menjadi kuat dan mampu di dalam Kristus, di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik tengah-tengah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjadikan kami kuat, dan Engkau menjadikan kami mampu di tengah-tengah setiap persoalan kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan tetap ada di dalam-Mu Tuhan, dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sore hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang mereka hadapi, biarlah setiap apapun yang menjadi keperluan mereka Engkau cukupkan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah.
penjagaku. Dialah Yesus.